Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, mahasiswa Unsus Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang Pancasila dalam ayat-ayat Al-Quran. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Pancasila dan ayat-ayat dalam Al-Quran seakan terhubung. Bahkan bangsa kita yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, berbeda suku dan bahasa, dapat tegak di atas satu landasan filosofis tersebut. Namun ada juga kelompok yang mengusung ideologi Islam karena mereka menginginkan penanaman nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan secara menyeluruh. Ada upaya menemukan ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran, ditambah lagi dengan isu-isu kebangkitan paham komunis. Di tengah-tengah masyarakat juga menambah golongan yang menentang ideologi negara Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah adalah yang pertama dan Esa, tidak ada tandingannya, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada pula yang sebanding dengannya. Kata Esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah, karena Dia Maha Sempurna dan seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, Pancasila membawa konsep manusia yang beradab untuk membangun peradaban dan menghapus kebiadaban. Hal ini juga sepaham dengan ajaran agama Islam yang senantiasa mencerahkan peradaban manusia. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Perbedaan apapun bentuknya, di hadapannya tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu, Allah menilai kehormatannya dan kemuliaan seseorang hanya berdasarkan amal perbuatan yang namanya takwa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, Pancasila membawa konsep bangsa Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan apapun kondisinya. Hal ini juga selaras dengan ajaran agama Islam yang mempererat ukhuwah. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam tafsir Hidayatul Ihsan bil Tafsir Quran, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu untuk yang berperang, apalagi untuk kita yang tidak berperang. Lebih baik untuk menjaga ukhuwah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, Pancasila membawa konsep musyawarah dalam setiap kondisi untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam untuk mengedepankan musyawarah dibandingkan perdebatan. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkan mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampun dapat menarik ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya, dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, Pancasila membawa keadilan dan persamaan bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam yang begitu menekankan prinsip keadilan dan equality dalam kehidupan. Dengan kata lain, semuanya mempunyai hak sosial yang sama. Hal ini cukup terlihat dalam sholat yang biasa dilakukan sehari-hari ketika orang berkedudukan rendah dan tinggi, kaya dan miskin, berdiri berdampingan di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Di bawah sistemnya, seorang budak yang memperoleh hak yang sama sebagai warga negara dan sebagai manusia yang merdeka. Hal ini sebagaimana disebutkan pada firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Bersungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertawakal di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Sesuai uraian tentang ayat-ayat Pancasila di atas begitu membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap esensi nilai Pancasila juga tergambar pada esensi ajaran Islam. Maka, mulai sekarang kita hendaknya hentikan penabrakan Pancasila dan Islam. Keduanya dapat kita jalankan bersamaan untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama sebenar-benarnya. Jazakumullah khairan.